That is like a true champion. Boy is in trouble. Woo! Hey! Ha! Ha! Thank you. Squidward. Yellow and look like SpongeBob. You still rock bottom of the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, di pagi harinya yang memperlihatkan seorang manajer perusahaan yang pergi ke sebuah restoran Krusty Krab mencari satu koki baru lagi untuk restoran stadion barunya. Saat itu, dia telah melihat SpongeBob yang sedang menyajikan pesanan pelanggannya di depan Squidward. Squidward yang terlalu sensitif menyuruh SpongeBob untuk segera memotong pizza. Tak menunggu waktu lama, SpongeBob menunjukkan bakat memasaknya dengan penuh gaya dan keindahan saat melakukannya. Lalu saat SpongeBob sedang menyiapkan Krabby Patty, datanglah si manajer itu ke dapur untuk melihat sajian masakan yang akan dibuat oleh SpongeBob. Hal itu membuat SpongeBob langsung kaget dengan kedatangan orang lain ke dapurnya. Namun dia telah berhasil menyajikannya dengan sangat baik. Manajer itu kemudian langsung memakan Krabby Patty yang lezat itu. Lalu saat suapan pertama, raut wajahnya menunjukkan bahwa Krabby Patty ini sangatlah enak. Terbukti si manajer itu langsung memuji masakan SpongeBob. Tuan Krab kemudian datang. Si manajer itu memperkenalkan dirinya yang berasal dari restoran stadion kuliner. Dia menjelaskan bahwa ini merupakan konsep baru yang telah mengubah stadion bisbol menjadi restoran dan memiliki banyak sekali penggemar. Si manajer itu kemudian langsung membeli SpongeBob untuk dijadikan bintang kuliner di restoran barunya dengan cara memberikan uang yang sangat banyak kepada Tuan Krab. Sontak saja, hal itu membuat Tuan Krab sangat senang karena dia memang mata duitan. SpongeBob bersedih karena dia tidak ingin meninggalkan restoran kesayangannya ini. Si manajer kemudian langsung segera pergi dari tempat ini. Saat berada di luar, secara tiba-tiba saja ada si Patrick yang udah nunggu di restoran dengan gaya santuinya nih coy. Namun secara tiba-tiba saja si Patrick telah menghilang dari tempatnya itu. Singkatnya, kini SpongeBob dan yang lainnya sudah berada di dapur tempat uji coba. Di sana sudah ada 3 kandidat lain yang sudah standby. Mereka berempat harus saling berkompetisi untuk mengeluarkan bakat mereka masing-masing untuk keahlian masak. Dalam kompetisi di restoran baru ini, hanya akan ada satu pemenang untuk menjadi koki terbaik dan nantinya akan mendapatkan gelar koki super. Bila mereka kalah dalam uji coba ini, maka dia akan menjadi hotdog air kotor di jalan bebas hambatan seperti gelandangan. Saat SpongeBob berkenalan dengan pria berbadan besar, sebut saja si penyu laut, dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Si manajer itu kemudian menyuruh para koki untuk membuatkan masakan sup yang lezat. Namun naasnya, SpongeBob yang sangat bersemangat, justru campuran bahan-bahannya telah direbut oleh si penyu laut. SpongeBob yang gak terima, dia langsung memarahinya. Namun tubuh SpongeBob langsung dihajar. Kelicikan si penyu laut tak hanya sampai di situ saja ya guys. Dia memasukkan paku payung ke dalam sup koki belut biar dia gagal. Waktu berakhir, kini tinggal 10 detik lagi. SpongeBob yang belum mempersiapkan supnya, dia panik. Namun dia segera mendapatkan ide untuk mencelupkan dasinya yang kotor ke dalam sup. Waktu memasak telah berakhir. Si manajer mencicipi sup si udang. Rasanya enak, namun dia curang karena menggunakan kaleng masakan cepat saji. Berikutnya si koki belut. Saat si manajer menyeruput sup itu, dia menemukan paku payung di supnya yang sebelumnya telah disabotase oleh si penyu laut. Sehingga membuat si koki belut itu disedot oleh vakum. Dan akhirnya dia menjual hotdog air kotor di jalan bebas hambatan seperti koki gelandangan yang sebelumnya. Berikutnya, si koki penyu laut yang licik. Dia akhirnya mendapatkan penilaian yang sedang-sedang saja dari si manajer tentang rasa supnya. Kemudian yang terakhir adalah SpongeBob.
Si manajer itu sangat senang dengan rasa dan kelezatan sup buatan dari SpongeBob yang sangat enak. Berikutnya adalah tantangan selanjutnya untuk membuat pizza dengan enak dan rasa yang berbeda dari yang lain. Si koki penyu itu menyemburkan paku-paku yang ada di wajahnya kepada SpongeBob. Untung tidak mengenainya, justru mengenai si koki udang ke wajahnya. Si koki penyu laut itu lagi-lagi berpura-pura minta maaf kepada SpongeBob dan menyabotase adonan pizza dengan diberikan air ludah sebagai tanda permintaan maafnya. SpongeBob yang polos, dia mah percaya-percaya saja dengan adonan itu. Much obliged. Lalu si koki udang itu balas dendam kepada si penyu laut dengan menaburkan paku di atas pizza dan menutupinya dengan keju sehingga paku itu tidak terlihat. Si penyu itu yang nggak tahu bahwa pizzanya telah diberikan paku sebelumnya. Dia pun kemudian telah menuduh bahwa si koki udang telah mencuri kejunya. Singkatnya masakan telah usai. Si manajer itu langsung mencicipi pizza buatan dari si koki penyu. Namun dia merasakan di adonannya terdapat paku yang berserakan, sehingga si koki penyu yang licik akhirnya berakhir dengan tereliminasi dari uji coba. Dia malah menuduh SpongeBob yang telah melakukan kecurangan kepadanya. Dia mengancam akan balas dendam pada suatu hari nanti. Kini si penyu harus bergabung dengan koki yang gagal di jalan bebas hambatan. Kini si manajer itu giliran mencicipi pizza buatan SpongeBob yang terlihat dari bentuknya yang sangat unik ya guys. Saat mengunyah, dia telah merasakan sensasi lezatnya pizza dengan rasa yang berbeda. Yang ternyata rasa dari pizza itu terdapat koki udang yang sebelumnya telah dimasukkan oleh si penyu laut ke dalam masakan SpongeBob. Namun hal itu membuat SpongeBob mendapat pujian. Dengan begitu, SpongeBob berhasil masuk ke dalam liga besar dan jadi pemenangnya. Hingga suatu hari di stadion kuliner akan ada diadakan proses memasak yang dihadiri oleh ribuan penggemar masakan. Sebelum SpongeBob tampil, dia sempat bertemu dengan Patrick Star yang memberikan nasihat. Namun lagi dan lagi, tiba-tiba saja Patrick menghilang dan membuat SpongeBob merasa aneh. Lalu, saat SpongeBob yang sudah berada di stadion, dia mulai memasak sesuai dengan pesanannya. Dia pun menggunakan bakat memasaknya dengan mengeluarkan seluruh keterampilan yang unik. Berbagai hidangan makanan berhasil dibuat oleh SpongeBob dengan sangat baik. Tanpa disadari oleh SpongeBob yang saat itu sedang memasak, datanglah si koki penyu yang licik yang lagi-lagi menyabotase SpongeBob dengan meletakkan bom waktu di dekatnya. Tuan Krab dan Squidward datang menghadiri acara besar itu. Tuan Krab bingung karena tidak ada meja di dekatnya. Squidward menjelaskan bahwa meja yang berisikan makanan hanya untuk orang-orang kaya saja untuk menempati kursi premium. Tuan Krab kemudian ngedumel karena tidak dapat tempat yang enak. Dia lalu melihat SpongeBob dengan teropongnya yang awalnya terlihat senang saat memasak. Namun secara tiba-tiba saja pesanan banyak dan menumpuk. Hal itu membuat SpongeBob kaget dan akhirnya mengacaukan acara itu. Tuan Krab yang kasihan, dia langsung menuliskan di kertas untuk membuat Krabby Patty, lalu kertasnya dilempar. SpongeBob yang sudah membaca surat itu, dia akhirnya langsung senang kembali. SpongeBob kemudian langsung memasak Krabby Patty yang merupakan keahlian utamanya. Kini dia dengan sangat cepat membuat masakan itu dengan indah, menarik, dan elegan. Hingga akhirnya SpongeBob berhasil membuat semua pesanan itu dan diberikan kepada para pelanggan yang berada di kursi. Respon mereka sangat baik tentang masakan SpongeBob. Si manajer itu kemudian datang dan memarahi SpongeBob karena di dalam acara besar ini SpongeBob telah memasak makanan yang seharusnya tidak dibuat olehnya, karena itu hanyalah makanan kampungan saja. SpongeBob meminta maaf, dia mengaku kalah dalam liga besar memasak ini. Dia lalu pergi dengan suasana hati yang lebih tenang. Di dalam ruangan, SpongeBob telah melihat si Patrick Star yang sedang bersantai. Di sana si Patrick berkata agar SpongeBob kembali lagi ke tempat stadion karena para penggemarnya telah menyorakan SpongeBob.
Saat dia akan pergi, ternyata si Patrick sudah tidak ada lagi di tempat itu. Yang ternyata si Patrick telah memiliki tempat persembunyian di bawah lantai. Saat SpongeBob sudah berada di tengah-tengah lapangan stadion, dia menyapa para penggemarnya tanpa disadari olehnya bahwa di dekatnya telah ada bom. Dan tak berselang lama dari itu, akhirnya bom yang sebelumnya telah dipasang oleh si penyu akhirnya telah meledak dan membuat SpongeBob dan seluruh bahan-bahan makanan terlempar bersama dengannya. Untungnya si Patrick langsung sigap menangkap tubuh SpongeBob. Akhirnya SpongeBob telah bekerja kembali di restoran Tuan Krabs setelah diberi simbol topi, yang kemudian film pun berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.